Halo semuanya, ketemu lagi dengan Andy Likos dengan video-video terbaru. Kali ini video kita membahas tentang pecahan, persen, desimal. Oke, pecahan seperti ini dituliskan 3/4, 4/7. Pecahan campuran 3, 7/2, 1, 1/8. Untuk persen 10%, 85%, ya, dan seterusnya. Desimal itu cirinya ada komanya 0,25. Dalam penjumlahan dan pengurangan bisa kita selesaikan pecahan dengan persen. Bagaimana cara menjumlahkannya atau mengurangkannya? Kita asumsikan tanda di sini adalah sama ya, penjumlahan atau pengurangan. Kita coba dalam penjumlahan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menyamakan bentuk. Kemana kita mau samakan? Ke dalam pecahan atau ke dalam persen? Kita coba dulu satu soal, kita samakan ke dalam bentuk pecahan. Contoh, 2/3 ditambah 4%. Persen artinya adalah per 100. Maka bisa kita tulis adalah 2/3 ditambah 4/100. Lalu kita bisa jumlahkan. Hanya di sini penyebutnya masih belum sama. Di dalam video sebelumnya sudah pernah dibahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Baik, kita bisa mulai. Penyebut yang berbeda dengan menggunakan perkalian silang. Seperti ini. 2 kali 100 per 3 kali 100 itu sebagai penyebut. Kemudian ditambah 4 kali 3 per 3 kali 100. Maka hasilnya adalah 2 kali 100, 200 per 300, 4 kali 3, 12 per 300. Penyebut sudah sama, 300, lalu kita jumlahkan. 200 ditambah 12 sama dengan 212 per 300. Sehingga angkanya sudah kita dapatkan, hanya masih tampak besar. Lalu kita sederhanakan, kita bagi. Bisa kita bagi mulai dengan bilangan prima, boleh mulai dibagi 2. Tapi kita coba langsung di sini karena sebenarnya bisa dibagi 2, kemudian nanti dibagi 2 lagi. Tapi kita mau coba langsung dibagi 4. Maka hasilnya adalah 212 per 300 dibagi 4/4. Hasilnya sama dengan 53/75. Itu bentuk pecahannya. Lalu bagaimana jika dalam persen? Nah, seperti ini. 53/75 kali 100%. Maka hasilnya adalah 70,6%. Lalu bagaimana jika nanti soal ini diminta dalam bentuk persen? Kita menyamakan ke dalam persen. Pecahan dan persen ya. 2/3 ditambah 4%. Kita samakan bentuk ke dalam persen. Seperti ini. 2/3 kali 100% ditambah 4%. 2/3 per 100%. Kita selesaikan perhitungannya. Maka hasilnya adalah 200 per 3% ditambah 4%. Sama dengan 66,6% ditambah 4%. Sama dengan 70,6%. Hasilnya sama. Jadi ketika diminta dalam menyamakan bentuk menjadi pecahan ataupun persen, hasilnya akan tetap sama. Tinggal kita lebih mudah menyamakan bentuk ke dalam yang mana. Lalu bagaimana jika pecahan dan desimal dijumlahkan atau dikurangkan nantinya? Kita pakai tanda penjumlahan saja, karena hanya berbeda tanda. 1/2 ditambah 0,75.
Kita samakan bentuk menjadi pecahan. 0,75 bagaimana menjadikan bentuk pecahan biasa? Seperti ini. 0,75. Kita perhatikan, jika di belakang koma ada satu bilangan, maka pembaginya itu adalah 10. Contohnya 0,5, itu berarti 5/10. Jika di belakang koma ada dua bilangan, maka pembaginya 100. Misal 0,15, artinya 15/100. Demikian seterusnya. Jadi 0,75 adalah pembaginya 100. Atau penyebutnya 100. Jadi 0,75 ketika dirubah menjadi pecahan biasa, menjadi 75/100. Kita sederhanakan, dibagi 5 dulu boleh, ataupun mau dibagi langsung juga bisa. Kita coba dulu bagi 5 jadi 15/20. Nah, ini juga bisa disederhanakan lagi, dibagi 3/3, maka hasilnya 3/4. Kita bisa sederhanakan langsung, misalnya 75/100. Kita bisa langsung bagi 15/15. Hasilnya sama 3/4. Setelah kita dapatkan itu 3/4, kita jumlahkan ke dalam pecahan yang sudah ada. Maka hasilnya menjadi 1/2 ditambah 3/4 sama dengan, kita samakan penyebut dengan cara seperti ini, seperti sebelumnya. Jadi 1 kali 4 per 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 per 2 kali 4. Maka hasilnya adalah 4/8 ditambah 6/8. Penyebutnya sudah sama, 8. Maka bisa kita jumlahkan atasnya. 4 tambah 6 sama dengan 10. Lalu disederhanakan, bisa menjadi 5/4. Dibagi 2 berarti ya. 2. 10/8 dibagi 2/2. Maka hasilnya 5/4. 5/4 jika kita rubah menjadi desimal, maka menjadi 1,25. Caranya adalah langsung dibagi dengan menggunakan pembagian 5 dibagi 4, seperti itu. Lalu bagaimana jika pecahan dan desimal ini, jika diminta menyamakan bentuk menjadi desimal? Nah, kita dengan soal yang sama, 1/2 ditambah 0,75. Maka 1/2 desimalnya adalah 0,5, yaitu 1 dibagi 2. Jadi 0,5 ditambah 0,75, hasilnya 1,25. Untuk penjumlahan desimal, kita bisa jumlahkan seperti ini. Dengan mudah dan praktis, kita luruskan saja koma, tanda koma yang mana dijumlahkan. Nah, di situ 0,5. Tidak ada angka lagi, 0,5 ditambah 0,75. 0,5 ini kita anggap bahwa di belakang 5 itu ada angka 0, sehingga lebih mudah dalam penjumlahan. Jadi 0,50. Maka bisa kita jumlahkan langsung, berarti 5-nya turun, kemudian 5 tambah 7 sama dengan 12. Kita tulis 2, yang satu masuk di angka di depannya. Jadi 1,25. Baik. Untuk selanjutnya, kita menyelesaikan penjumlahan persen dan desimal, atau desimal dengan persen. Apa yang harus kita lakukan? Tetap sama, menyamakan bentuknya. Misalnya dalam soal seperti ini, 15% ditambah 0,25. Kita samakan bentuknya ke dalam bentuk desimal dulu. Misal 15%, seperti yang sudah dikatakan tadi, artinya adalah per 100. Jadi 15/100 ditambah 0,25. 15/100, desimalnya 0,15. Lalu ditambah 0,25, maka hasilnya 0,4.
seperti ditunjukkan di gambar bawah. Cara menjumlahkannya 0,15 ditambah 0,25. Kenapa ditulis 0,4? Karena angka 0 di belakang koma ini tidak ada angka lainnya, sehingga bisa ditiadakan. Lalu 0,4 ini jika ingin kita rubah menjadi persen lebih mudah, karena tinggal kita kali 100%. 0,4 kali 100% sama dengan 40%. Lalu jika soal ini kita samakan bentuk ke dalam persen, apakah hasilnya akan sama? Kita buktikan, 15% ditambah 0,25. 0,25 dirubah ke dalam persen, tinggal dikalikan 100%. Maka hasilnya 15% ditambah 25% sama dengan 40%. 40% jika dirubah ke dalam bentuk desimal, artinya 40/100. Maka 0,4 hasilnya sama. Tinggal kita mau menggunakan yang termudah, menyamakan bentuk sesuai dengan yang kita anggap itu lebih mudah pengerjaannya. Demikian video kita kali ini. Untuk video-video berikutnya bisa dilihat dengan mengikuti Andy Likos di Instagram, Facebook maupun di YouTube. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo semuanya.